pemeriksaan refleks. Kita gunakan hammer, banyak jenis hammer, ada yang seperti ini, ada yang bulat, ada yang jadi ada yang model segitiga, gunanya sama, yang kalau ini digunakan untuk memukul. Jadi teknik memukul kalau dibukul dibilang, kadang mahasiswa ada yang memukul seperti ini. Kita mukul paku ya. Ini sebenarnya ada dua sendi yang kita gerakan sini. Jadi lepaskan jadi nggak pakai satu. Cara mukul ya. Jadi nanti cara mukulnya seperti ini. Ada yang buat sini. Kemudian ada juga hammer yang dilengkapi dengan alat untuk pemeriksaan sensorik. Di sini ada jarum, ada kemudian juga bulu-bulu. Baik, pemeriksaan refleks. Kita harus tahu notasinya dulu. Notasinya biasanya kalau refleks fisiologis itu pada setiap orang kan pasti ada. Pasti ada. Jadi notasinya biasanya kita buat positif, tidak negatif. Tapi kalau refleks patologis itu bisa positif, bisa negatif. Karena kalau tidak ada kelainan seperti pasien kita, ya kita buat negatif kalau refleks fisiologis. Nah, patologis. Tapi patologis fisiologis itu positif biasanya notasinya. Kalau tidak ada baru nol, tapi jarang ada. Kita punya konsensus kalau waktu saya belajar di USU itu normal kita tulis normal. Kalau dia meningkat, positif meningkat. Kalau dia menurun, positif menurun. Cuman di buku-buku internasional saya baca, karena dia positif, maka notasinya harus positif. Tapi kalau untuk menggambarkan menurun, kita sulit. Nggak mungkin positif dengan tanda panah. Jadi untuk yang normal, kita punya konsensus positif 2. Normal positif 2. Sedangkan kalau menurun, kita cukup tambah 1 positif. Kalau meningkat, positifnya 3. Hiperrefleks positifnya 4. Bonus mungkin dari. Jadi banyak sekali variasi pemeriksaan tergantung center pendidikan. Dulu waktu saya diajarin di USU, dia nggak mau nulis positif 2, kalau kami positif 3, positif 4. Boleh positif normal, positif meningkat, positif turun. Boleh kita pakai itu, boleh pakai. Tapi ini secara internasional biasa positif 2 itu dikatakan normal. Boleh 2 positif atau positif. Biasanya saya ngajarin koas itu ada gambar, kemudian gambar orang, kemudian gambar kaki dan tungkainya. Jadi kalau untuk memeriksa refleks bicep, kita buat notasi, misalnya di bicepnya positif 2, di bicepnya juga positif 2. Lebih gampang menulisnya. Kemudian juga untuk keni dan APR juga positif 2, di lututnya kita gambar lutut seperti itu, kemudian di APR juga kita gambar positif 2. Jadi gambar orang-orang seperti itu kita positif. Baik. Ada 2 teknik pemeriksaan, waktu duduk atau berbaring. Duduk boleh. Kalau duduk, yang pertama kita analisa biasanya kalau di OSIN cuma bisep, radialis, sampai pakai. Tapi fisiologis sebetulnya pemeriksaannya banyak, ada beberapa lagi. Cuman yang dituntut di OSIN itu bisep pakai radialis kadang-kadang. Biasanya kalau untuk bisep kita harus tambah tendonnya dulu dengan pot seperti ini. Lalu kita pukul, atau enggak kalau pakai telunjuk seperti ini. Yang pasti kita harus merawat tendon dari bisep. Oke. Mohon maaf. Dalam keadaan duduk, ya. Ini boleh seperti ini. Kita ada tendon
Mohon maaf ya, Dok. Ya, udah juga. Terus seperti ini boleh. Ini bisa seperti ini boleh, sama. Cuma kalau misalnya kesulitan kita tidak perlu seperti ini, boleh seperti ini aja. Bisa juga sama, tapi kalau tricep ini harus relaksasi maksimal, terus saja. Kemudian kita ambil 4 cm dari siku, kemudian kita kumpul di tendon tricepnya, tidak perlu kita raba, kita urus sama saja. Itu kan? Lemas saja. Itu kan? Belum. Kalau jatuh pasti nggak. Kalau jatuh pasti jatuh. Harus tonton. Betul kan? Ya. Ini pasien juga. Untuk APR ini harus kita gerak. Biasanya kita minta probandus. Kemudian kita perhatikan muskulus gastrocnemius. Maaf, quadriceps femoris. Ini yang bisa tricep. Kenapa? Karena nanti yang akan membuat ekstensi dari tungkai bawah. Mohon maaf, sudah nanti kadang mahasiswa masih sudah membedakan antara kaki sama tungkai. Leg, foot, ya. Ini kita buat foot, ini leg. Jadi mereka kadang ini foot kaki, ini kaki. Saya bisa masih pertanyaan, mana perjalanan tungkai? Bingung. Perjalanan tungkai tak ada perjalanan kaki. Kaki ke bawah, ini tungkai. Ini lengan, ini tangan, hand atau arm, ya. Ini arm, ini hand. Jadi itu perlu dibedakan. Karena mereka suka membedakan seperti itu. Untuk pemeriksaan KPR, lengan pemeriksa harus memegang otot quadriceps karena merasakan kontraksi. Ya. Seperti ini, sama saja. Tendon itu insersinya di sini naik ke atas melingkupi patella sampai kemana. Jadi ada kalanya kalau dia refleksnya meningkat, kita bisa memeriksa tendon di sini. Bahkan otot dari quadriceps pun bisa kita periksa seperti ini. Itu kalau yang meningkat ya. Jadi biasanya lazimnya di bawah patella kita tingkat seperti ini, kiri dan kanan, gambing kanan. Kita harus perhatikan dibuka. Jadi kita lihat kontraksi dari quadriceps yang kita takutkan. Tidak kan ada variasi tiap orang untuk efek, ada yang seperti ini kuat, ada yang lemah sekali. Kalau lemah sekali biasanya kita lihat kontraksi quadriceps. Dia tidak cukup kuat untuk mengekstensikan tungkai bawah. Kita lihat kontraksi. Biasanya terasa. Ini karena pakai pakaian seperti itu. Itu diajarkan seperti itu. Kemudian untuk APR, kalau dalam posisi duduk berarti pemeriksa harus turun begini. Kemudian ini direlaksasikan saja. Tangan pemeriksa memegang kaki, kemudian kita mengangkat di bawah untuk merasakan kontraksi dari dorsal flexi dari telapak kaki. Kemudian ada manuver apa generasi. Kadang dia terlalu memfokuskan ke patella sehingga dia takut. Kalau ini kan lemas bisa kita atur pasien. Tapi kadang kalau dia orang yang tercemas, ininya nggak bisa relaksasi. Kita buat manuver generasi seperti ini. Paling kuat. Saya bilang 1, 2, 3 baru tarik kuat. 1, 2, 3 tarik. Jadi perhatiannya balik ke sini. Dia nggak kemana. Generasi manuver. Generasi.
Jadi kita satu lagi kita tarik, dia narik ke sini kita pukul. Bisa atau bahkan menahan. Jadi pemeriksaannya enggak ya harus. Mereka sekarang ini sama bisa bisa. Kalau untuk pemeriksaan saya lihatkan beberapa kali. Tetap kita perlu cari tendonnya dengan jari kita. Posisi pasien dalam keadaan seperti posisi anatomis, kemudian kita lipat satu, baru kita rapat. Rapat baru kita pukul di atas. Kemudian tricepnya seperti ini. Tangan kita. Kemudian sama pukulnya di 4 cm di atas siku. Baru kita rasakan respon dari tangan kita, dia akan ekstensi. Bersama. Kalau untuk pemeriksaan sebelah yang kanan ini harus turunkan dulu, karena nanti kalau pasiennya besar, pemeriksaan kecil tersentuh. Nah, kita turunkan, kemudian kita lipat seperti ini, baru pakai jempol. Kita dapat tendonnya, kita pukul, bukan gini tapi seperti memegang pensil. Oke, kemudian untuk risetnya seperti ini langsung aja. Kemudian untuk KPR untuk ini, biasanya kalau pasiennya besar seperti saya, pemeriksaannya kecil, dia ada sangga seperti ini. Mas, ini sangga, ini kita pukul seperti itu. Dengan catatan quadriceps harus nampak. Dan juga sebaliknya sangga seperti ini. Apa? Ya tadi kita sangga seperti sebaliknya. Idealnya kan seperti ini. Cuma kalau berat ya kita sangga ini kan enggak. Kemudian untuk pemeriksaan ya. Ya. Kita hanya melihat dibuka dan lihat kontrasi dan ya harus dibuka karena melihat kontrasi. Kemudian untuk Achilles, intinya kita bisa seperti tadi, ini harus relaksasi maksimal. Yang diajarkan bisa seperti ini baru kita fokus seperti itu. Ya. Sama juga seperti ini. Tapi harus cukup besar orangnya, karena kita harus menahan seperti ini. Atau ini disilakan begitu. Ini bebas. Baru kita bisa proses seperti ini. Ini juga sama. Ini harus bebas. Selesai untuk KPR bisa riset untuk ekstremitas badan. Cuman kita tahu bahwa lembung refleksnya ini hanya sedikit tambahan. Biasanya nanti ditanya lembung refleksnya ini di mana gitu. Ini di misalnya dari Achilles ini dia akan menuju medula spinalis di sakral 1-2. Kemudian kalau di lutut akan ke 2-3-4. Untuk bicep vertikal 5-6, bicep 6-7. Ngapalinnya gampang. 1-2, 3-4, 5-6, 6-7. Bedanya di sakral, tunggal, di vertikal. Lembung refleks. Kemudian nanti ditanya lagi, aferennya nervus apa, aferennya nervus apa. Sakral 1-2, tunggal 3-4. Vertikal 5-6, 6-7. Lembung refleks. Harus belajar lagi untuk aferen ini. Setelah itu, kemudian efek patologis. Sebentar, saya lihat dulu.
Babinski. Babinski itu adalah salah satu tanda refleks patologis untuk menandakan lesi upper motor neuron. Upper motor neuron dari nervus spinalis untuk ekstremitas bawah. Nervus spinalis ekstremitas bawah itu di lumbal 1 sampai sakral 2. Barang siapa yang mengganggu di atas lumbal 1 di upper motor neuron. Caranya adalah menggores dari tumit ke lateral sampai ke bawah ibu jari. Ya, kalau ini adalah strampol ya, gerakannya lawan dari Babinski. Dia bergerakkan ke bawah versi ya, kemudian mengkerut jarinya. Kalau Babinski seperti itu, ya, maaf saya juga lupa. Kalau OSC itu harus 5 cm di atas diangkat untuk mencegah reaksi withdrawal. Withdrawal itu dia narik seperti ini. Kalau dia kaget dia akan tarik, kita nilainya udah nggak. Jadi kita gores demikian, responnya akan terjadi dorsofleksi dan founding dan pelebaran ibu jari. Ini dorsofleksi, ada dorsofleksi. Kalau ini dorsofleksi dan founding. Kalau strampol yang sebelumnya tadi, ini yang normal ya, strampol ya. Ini yang normal pada orang, sedangkan ini yang Babinski yang kemudian varian dari Babinski, varian itu artinya responnya sama, dorsofleksi, ibu jari kaki dan founding. Itu ada varian-variannya, sebetulnya tidak semua kita pelajari, hanya beberapa. Contoh misalkan seperti menggores tibia, disebut sebagai open hand. Itu responnya. Oh, terima kasih. Open hand adalah menggores tibia, kemudian responnya sama dorsofleksi dan founding. Gordon adalah mencubit otot gastrocnemius, tapi mencubit bukan seperti ini. Dipijat kuat juga responnya sama. Kemudian Stafford memijat tendon Achilles, responnya sama. Kemudian cedok juga sama. Bonda memijat jari keempat, responnya juga sama. Jadi disebut sebagai Babinski like reflexes, refleks yang membuat respon seperti Babinski. Jadi ada pertanyaan nanti, kira-kira kenapa bisa timbul Babinski pada lesi upper motor neuron? Begini ceritanya, Babinski ini normal pada anak-anak, pada bayi yang belum bisa berjalan. Dia adalah salah satu refleks withdrawal. Jadi kalau kita punya anak bayi kita yang belum bisa berjalan, kita gores kaki pasti diangkatnya. Itu withdrawal, yang menghindari bahaya yang timbul. Withdrawal disertai dengan dorsofleksi dan founding. Jadi semuanya akan bergerak seperti itu pada bayi normal. Kalau pada orang dewasa sudah bisa berjalan, dia akan menghilang. Kenapa? Kalau pada saat bayi struktur piramidalnya yang mengatur dia supaya bisa bergerak untuk ekstremitas bawah belum matang. Jadi refleks withdrawal lebih dominan. Begitu dia sudah matang, struktur piramidal sudah matang dan dia sudah bisa bergerak, otomatis refleks withdrawal menghilang. Pada lesi-lesi upper motor neuron dengan stroke, kemudian lesi medula spinalis yang di atas nervus spinalis lumbal 1 sampai 4, di situ jarak piramidalnya kembali hilang, sehingga memang pada tahap awal pelemahan dia belum timbul refleks Babinski. Tapi lama kelamaan dengan tidak berfungsi atau piramidalis, maka refleks withdrawal akan kembali timbul. Makanya disebut sebagai refleks patologis. Karena ada lesi upper motor. Untuk ekstremitas atas itu ada Hoffman dan Tromner. Maksudnya, biasanya kalau orangnya kurus nampak ya, ada. Hoffman dipetik seperti ini, Tromner seperti ini. Hoffman, Tromner.
Hoffman dipetik, Tromber dipetik seperti ini. Enggak, dipetik aja. Jadi kita buat posisi relaksasi mungkin jarinya seperti ini, kita pegang untuk jari tengahnya, kemudian kita buat manuver Hoffman. Hoffman begini aja, begini, maka dia akan timbul gerakan seperti versi saya kira itu untuk efek dan motorik ya. Oh iya, klonus timbul kalau refleks itu di atas hiperrefleks. Jadi untuk membangkitkan klonus biasanya kita lipat seperti ini, tepuk sedikit, kemudian kita hentakan telapak kaki, maka akan timbul gerakan osilasi. Ini juga salah satu tanda dari suatu lesi apa motor pilihan kanan. Kemudian kalau untuk klonus lutut, terus terang saya jarang sekali dapat, 2 kali dalam saya sebagai neurolog. Ini kita hentakan ke bawah, maka akan timbul penyukas